semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi ya di channelnya Mona Lisa Kania. Nah, seperti biasa Mama Kania pengen sharing ya, pengen berbagi tentang kegiatan Mama Kania sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini kegiatan Mama Kania di sore hari ya teman-teman. Jadi seperti biasa sekitar jam 4 sore itu Mama Kania mandiin si dedek bayi gitu. Nah, ini setelah mandi ya teman-teman rutinitasnya. Jadi si dedek bayi dikasih telon, dikasih bedak tabur gitu dan beberapa perlengkapan-perlengkapan bayi yang lainnya. Cuma di sini Mama Kania nggak nge-record semuanya ya teman-teman karena ribet banget gitu saat bajuin si dedek bayi ini. Kadang dia mau duduk, kadang dia mau tengkurap, kadang guling-guling, Masya Allah gitu. Pokoknya eh, ya, bagi emak-emak yang punya anak kecil insya Allah juga pada tahu gitu betapa ribetnya ya kita kalau ngurus anak kecil gitu. Nah, ini saya rebahkan lagi gitu mau pasangin celananya tapi dia itu kadang berontak-berontak gitu. Alhamdulillah banget si Dede sekarang usianya udah 8 bulan, pertumbuhannya juga normal ya, nggak juga yang terlalu cepet kayak anak-anak yang super yang lainnya gitu. Beberapa bulan, 6 bulan udah bisa duduk. Kalau si Dede bayi itu kalau nggak salah 7 bulan dia baru bisa duduk gitu. Tapi itu pun pantas wajib disyukuri gitu. Yang penting dia nggak kekurangan gizinya atau apa gitu, nggak. Pokoknya masih normal lah gitu untuk proses atau perkembangan bayi. Nah, ini dia si ayah Kania masangin bendera ya teman-teman. Ini kebiasaan setiap warga ya, pokoknya di depan rumah itu wajib ada bendera gitu setiap Agustusan. Pokoknya dari awal Agustus sampai nanti akhir Agustus seperti itu. Nah, ini saya nyuruh si ayah Kania buat ke supermarket gitu buat beliin sabun cuci ya. Dan karena dia malu gitu mungkin belanjanya cuma sedikit, jadilah dia beli juga telon sama pampersnya gitu. Ya saya sih syukur aja gitu meskipun si pampers itu masih banyak baru dibeli gitu, tapi kan nggak kebuang juga gitu. Kan si Dede juga pakai setiap harinya. Nah, ini dia lanjut lagi ya kegiatan Mama Kania. Mama Kania angketin jemuran karena ini kan udah sore gitu. Dan si dedek bayi juga udah dimomongin sama ayahnya gitu. Mama Kania titip sama ayahnya. Alhamdulillah ayahnya itu bekerja sampai setengah 5 sore gitu. Sekolah negeri gitu ya teman-teman. Kalau Mama Kania sekolahnya di swasta, ngajarnya di swasta gitu, nggak sampai yang setengah 5 gitu. Dan masuknya pun di sekolah Mama Kania itu bisa saat jam pelajaran Mama Kania aja gitu. Kalau di sekolah negeri lebih ketat ya teman-teman gitu. Ya Mama Kania sih bersyukur aja gitu. Ayah Kania yang fokus gitu dia bekerja karena kan dia maksudnya terikat gitu, berbeda dengan Mama Kania yang di sekolah swasta ini. Nah, itu dia ya kelihatan kakinya si ayah Kania sama si dedek bayi. Dan Mama Kania lanjut mau ngurus lipetan atau si pakaian-pakaian yang sudah Mama Kania angketin tadi. Nah, ini kebersamaan si ayah Kania sama si dedek bayi. Jadi gini ya teman-teman, untuk laki-laki si ayah maksudnya kadang itu nggak punya banyak waktu gitu buat bersama anak-anaknya. Jadi kalau ada waktu saya suruh lah gitu, tuh anak bayi gitu diangkat, dimomongin gitu, dibawa gitu seperti itu. Dan alhamdulillah ayah Kania juga selalu meluangkan waktu ya buat bersama anak-anaknya gitu. Nah, ini maghrib ya teman-teman. Jadi Mama Kania itu lanjut maghriban gitu sama si kakak Kania. Untuk tadi itu kenapa kami sejajar, kami nggak imaman ya teman-teman. Pokoknya sholatnya masing-masing karena si kakak Kania itu juga masih dia tahap belajar gitu. Kadang juga saya kerasin suara saya supaya dia mendengar bacaan-bacaan yang saya baca saat sholat seperti itu. Tapi nggak yang keras gimana, yang penting si kakak Kania mendengar gitu. Nah, ini lanjut lagi ya kebiasaan emak-emak gitu. Pokoknya ada yang kurang kalau enggak ngajarin anaknya. Dan di sini saya guru ya teman-teman di sekolah gitu. Tapi saat ngajarin anak kok saya ini nggak sabar gitu ya.
Kalau ngajarin anak orang gitu, sabarnya saya ini bukan main gitu, saya itu salah satu guru yang nggak pernah bisa marah gitu di sekolah. Pokoknya saya itu nggak pernah ngebentak, saya itu nggak pernah, apa ya, yang pokoknya marahin anak murid itu di depan orang lain juga nggak pernah gitu, apalagi sampai main fisik itu saya nggak pernah sama sekali, nauzubillah. Tapi kalau ini ya, masya Allah saya itu ngomel aja gitu sama si kakak Kania. Saya itu selalu bilang, masa sih nggak bisa gini kak, coba kak, gini kak, seperti itu. Beda ya teman-teman, ngajarin, anak sendiri gitu, terlebih ini kan anak kecil gitu, kalau saya ngajarnya tarafnya SMA gitu, sederajat sama SMA gitu, kalau ini agak sedikit ribet sih maksud saya gitu. Dan saya itu guru bahasa Inggris ya teman-teman, tapi untuk si kakak Kania karena saya nggak kasih les gitu, saya jadi guru semuanya ya, guru matematik, guru bahasa Indonesia gitu, pokoknya sepanjang pelajaran umum ya saya yang handle gitu. Saya ngasih pelajarannya ya semampu saya aja gitu, insya Allah kalaunya SD sih masih bisa gitu saya, sendiri gitu. Nah di sini saya itu, kenapa nggak ngasih les Kakak Kania itu sama guru yang lain, karena untuk waktunya juga jujur banget, terkuras banget untuk si Kakak Kania, kasihan dia kan masa kecilnya kalau nggak ada waktu buat bermain juga gitu. Dia itu sekolahnya sampai jam 12.15 gitu. Kemudian nyampe ke rumah itu kadang setengah satu, dia itu kan sudah kecapean teman-teman. Makan siang, kemudian sholat, itu setelah itu langsung, lanjut mengaji gitu, TPA TPA, TKA, TPA atau TQA seperti itu. Jadi hampir apa ya, kalau dikasih les lagi kasihan dia gitu. Setelah mengaji itu dia baru, saya izinkan untuk main gitu. Biasanya sih sampai jam 4 sore, dia baru pulang ke rumah gitu. Sekitar ada waktulah 1 sampai 1,5 jam setelah mengaji gitu. Kalau dikasih les lagi kalau malam ya kasihan banget gitu kan, kalaunya bersama saya belajar juga nggak yang tegang seperti itu ya, sederhana aja, biasa aja gitu. Kemudian dia juga bisa sambil makan-makan, sambil santai, kadang dia rebahan juga gitu. Nah, ini lanjut lagi ya, ini, berhubung saya itu kadang ini jangan dicontoh ya teman-teman, kebiasaan saya gitu. Salah satu kebiasaan buruk saya itu setelah pakai tas, ini tas-tas saya, apa ya, yang kondangan ya teman-teman. Ada juga sih yang saya pakai harian, cuma yang tas selempang aja, kalau yang handbag itu biasanya, saya pakai buat kondangan gitu. Itu biasanya nggak langsung saya susun gitu, saya masukin aja gitu, saya jejel gitu. Dan ini udah sekitar 2 minggu, lemari tas itu nggak keurus gitu, dan alhamdulillah ada waktunya buat sekarang. Jadi saya beresin deh gitu. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman. Tadi itu kan saya, angkatin jemuran gitu, dan untuk spray, ini saya masukkan ke dalam tas spray seperti ini. Ini seneng banget loh teman-teman, meskipun ini murah banget gitu, sekitar 5 ribuan aja kalau nggak salah, tapi bergunanya luar biasa gitu. Bener-bener bisa bikin, tumpukan-tumpukan spray yang biasanya Mama Kania itu kan, apa ya, kalau sekali tarik itu bisa berantakan gitu, tapi semenjak adanya tas spray ini Mama Kania beli gitu, ya alhamdulillah lebih tertata rapi gitu ya. Kadang kita juga gini ya teman-teman, ngelihat orang gitu, eee, kira-kira kalaunya bermanfaat bagi kita ya kita turutin gitu, kalaunya enggak ya enggak usah gitu. Maksudnya Mama Kania, keadaan kita itu ya enggak usah memaksakan gitu. Kalaunya kita bisa untuk membeli, kalaunya bermanfaat ya dibeli aja seperti itu. Toh juga ada manfaatnya untuk lebih merapikan rumah kita. Kalaunya rumah itu rapi, insya Allah hati kita juga tenang. Kalau saya itu ya, sebelum kerja itu kalau rumah ini masih berantakan, jujur sih saya itu agak gimana gitu hati saya di sekolah itu. Tapi kalaunya saat saya meninggalkan rumah itu udah rapi, udah bersih gitu, meskipun saya menyempatkan sekali ya waktu
dulu gitu untuk bebersih, ya bebersih rumah, bebersih dapur gitu. Kan saya sebelum bekerja juga Masya Allah ya harus ngasih makan dedek bayi, mandiin dia, seperti itu. Harus nidurin dia juga. Beda ya kalaunya suami saya itu kerja ya tinggal bilang aja, "Mah saya mau ke sekolah," gitu. Tapi kalau saya mau gimana gitu, mau bilang ke siapa gitu. Kecuali harus dirapikan dulu, semua pekerjaan harus selesai dulu gitu, baru saya bisa keluar rumah, seperti itu. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, meskipun ya ditumpuk-tumpuk yang kayak gini, alhamdulillah karena pakai tas ya, tas ini, bisa bikin rapi gitu, spray-spraynya juga tertata, seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini alhamdulillah Mama Kania nggak masak ya teman-teman untuk makan malamnya, Mama Kania makan ini aja. Ini ada, ayam masak kari, kemudian ada acar, sama untuk ininya ada pisang gitu untuk cuci mulutnya, alhamdulillah itu aja udah nikmat banget. Nah, ini Mama Kania nggak videoin ya, jadi sebelum tidur Mama Kania itu menyetrika, seperti itu. Karena, untuk baju-baju sekolah si kakak Kania, baju kerja saya juga wajib disetrika, seperti itu. Meskipun baju hari-hari enggak ya gitu. Nah, ini dia, udah waktunya untuk tidur ya teman-teman. Jadi Mama Kania sudahi video kali ini. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video Mama Kania kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di video Mama Kania selanjutnya. Dah, assalamualaikum.